Tanpa terasa ya saudaraku, kita ada di bagian terakhir dari seri firman Tuhan Anointing to Dominate. Dalam kehidupan ini ya saudara, kita tahu bahwa yang namanya kekuasaan itu punya umur yang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang umurnya sebentar Pak, ada yang cukup lama lah ya, ada yang sangat lama, tapi ada yang bahkan berkelanjutan. Itu yang saya sebut sebagai unending dominion. Dan hari ini saudaraku, saya akan berbicara satu topik ini, yaitu unending dominion. Saya berdoa ya saudara, dari firman ini the anointing to dominate itu mengalir terus dalam kehidupan saudara. Unending, tidak berhenti, bahkan mengalirnya semakin deras. Pastor, apa yang terjadi ketika the anointing to dominate itu mengalir dalam kehidupan saya? Saudara dimampukan untuk bersinar. Kemuliaan itu semakin lama semakin besar atas hidupmu. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya boleh lebih keras lagi dan boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pik, senggol kiri kanan sekali lagi, katakan masih nggak dosa kok. Tepuk tangan dan bilang amin. Sama saudaraku, di dalam kehidupan raja-raja kita melihat ya bahwa ada setiap raja itu punya masa berkuasa yang berbeda-beda. Salomo dan Daud, banyak di antara kita yang kenal ya nama-nama ini. Salomo dan Daud itu berkuasa kira-kira sama saudaraku, 40 tahunan. Sekitar 40 tahun. Tetapi jangan salah saudara, memangnya pastor ada yang masa berkuasanya singkat? Oh sangat banyak. Ada satu raja berasal dari Yehuda, saudara, namanya Simri. Dia hanya berkuasa selama 7 hari, Bu. Kalau di dunia kita modern saat ini ya, di dunia kita modern itu kita mungkin mengenal yang namanya Queen Elizabeth from England. The longest monarch yang berkuasa, saudaraku, ever reign. Dia memegang tampuk pemerintahannya itu selama 70 tahun. That's the longest. Baru saja menutup usianya sekitar beberapa waktu yang lalu ya saudaraku. Pastor, memangnya zaman sekarang ada yang pemerintahannya cuma sebentar? Oh ada. Ada seorang raja Bu dari Perancis namanya Louis ke-19. Dia hanya memerintah selama 20 menit. Jadi dalam dunia ini kita mengerti saudaraku bahwa yang namanya dominion, kekuasaan itu ada umurnya. Bukan hanya masalah lama atau sebentar ya, panjang pendeknya, jangka waktunya dia berkuasa, tapi impact, dampak yang ditimbulkan. Ada yang di awal saudaraku mungkin ya dampaknya nggak terlalu sampai gimana kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia semakin kuat, membawa dampak dan perubahan yang semakin baik. Kita bisa merasakan tambah lama tambah baik saudaraku. Bahkan sampai menutup matanya pun diakhiri dengan cahaya kemuliaannya itu enggak meredup. Tapi ada yang di awalnya udah kuat, hebat. Tapi sayangnya waktu berjalan, semakin redup bahkan menutup hidupnya dengan sangat mengenaskan. Once again saudaraku, saya berdoa biarlah dalam kehidupan saudara the anointing to dominate. Ada orang-orang di sini yang saudara bisa tangkap rema hari ini dan saudara katakan yes pastor, jadi atas kehidupanku. The anointing to dominate, pastor, kadang karena orang Kristen ya saudaraku sukanya dengan kasih. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang anointing to dominate, mereka banyak di antara orang Kristen yang akan berpikir, pastor, bukankah itu apa ya, kok kayak kesannya kita kayak mau membangun kerajaan kita sendiri gitu kan. Jadi kadang ada perasaan yang udah kayak, aduh kok nggak pas gitu. Orang Kristen kok bicaranya kok dominion gitu. Tapi jangan salah loh, kembali back to the Bible, baca Kejadian 1, baca Kejadian 2. Manusia diciptakan sejak dari awal Pak, dikasih perintah apa? Berkuasalah dan taklukkan. Saya nggak tahu dengan saudara ya,
But I still believe my Bible. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak tahu apakah sudah, pastor jangan-jangan itu Nita 101. Bukan saudaraku. No. Seberapa banyak dari kita seringkali karena kita terpengaruh dengan sekeliling kita. You don't read your Bible. But from the very beginning, dia ingin saudara berkuasa. Dia nggak mau saudara kalah. Dia mau saudara berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa itu yang jadi atas kehidupan saudara. Boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan ini yang sebenarnya terjadi atas kehidupan Daud, saudara. Pastor, is it possible to have an unending dominion? Kita lihat ya. Is it possible? Kita lihat. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 ngomong kayak gini. Saya akan baca ayat yang ke-15, boleh bantu saya nanti baca ayat yang ke-16. Ayat 15 ngomong gini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Berapa banyak yang mau dalam kehidupannya kasih setia Tuhan tidak hilang dari hidupnya? Yes. Yang telah seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Saudaraku jangan lupa loh, ternyata bisa hilang loh. Ngeri ya. Nanti kita akan belajar apa kuncinya. Kenapa ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu bisa ngalami yang namanya unending dominion. Tapi ada orang-orang tuh yang short. Hanya pendek aja sudah kehilangan kemuliaan, kasih setia Tuhan. Karena di sini dikatakan seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Yang menghilangkan siapa saudara? Kita nangkep ini dulu ya. Jadi bisa hilang. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16 yuk sama-sama kita baca 2-3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya dijadikan atas hidupmu. Saya berdoa ya saudaraku, di anointing unending dominion ini ya saudara, sama yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ada orang itu yang, tidak usah kita lah saudara, dalam keluarganya, itu hanya bertahan 1 generasi bu. Tapi doa saya dari generasi saudara, sampai ke generasi di bawah saudara. Sampai di generasi di bawah saudara lagi. Kokoh, semakin lama semakin kokoh, semakin lama semakin bersinar. Bahkan itu yang jadi doa saya atas gereja ini saudaraku. Karena come on, kita umur ya bu, jujur, apa ada manusia di sini yang abadi? One day saya juga akan balik sama Tuhan kok saudaraku. Siapapun nanti yang akan memimpin dari gereja ini, doa saya semakin kokoh. Doa saya semakin menyenangkan hatinya Tuhan, semakin kemuliaannya bersinar lebih, semakin lebih lagi jadi berkat. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang rindu saudaraku? Kasih setia Tuhan tidak berhenti mengalir, bukan hanya atas hidupmu, atas keturunanmu, keturunan-keturunanmu, anak cucu di bawahmu. Angkat tangannya yang paling tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang sekali lagi paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam kehidupan Daud itu terjadi. Pastor, kalau gitu pertanyaannya sederhana ya Bapak Ibu, gimana caranya dalam kehidupan kita ini supaya the anointing to dominate itu terus mengalir dan tidak berhenti. Kita bukan hidup yang kalah. Apa sih anointing to dominate saudaraku? Basically ya sederhana kok saudara. You win over your problem. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak dibuli iblis. Rencana Tuhan satu demi satu tergenapi atas kehidupanmu. Dengan cara itulah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang saya doakan terjadi. Pertanyaannya, Pastor kalau gitu gimana caranya? Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 5 poin ya saudaraku. 5 rahasia buat saudara, boleh dicatat Bapak Ibu. Senggol kiri kanannya katakan, besok minggu lupa loh. Senggol kiri kanannya lagi katakan, jangankan besok minggu. Kalau nggak dicatat, keluar juga udah lupa.
Yang pertama saudara, rahasia memiliki unending dominion yang pertama. Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus, kata firman Tuhan. Saya ulang ya saudara, kenapa saya pakai kata-kata ini? Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. Karena akan banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, bisa nggak kita manusia ini jadi kudus? Kok kayaknya susah ya? Boleh nggak saudaraku, kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus tuh ngomong kayak gini, dia memastikan dirinya begitu dekat dan dia terus memperhatikan Bapaknya. Dia terus memperhatikan Bapaknya. Apa yang Bapaknya lakukan, dia lakukan. Berapa banyak dari saudara yang menyadari kekudusan itu asalnya bukan dari kita. Tapi kalau saudara nempel kayak perangko sama Bapak saudara, apa ya bisa toh yang dari Bapak nggak mengalir ke kita? Aminnya yang paling keras. Pernah wonder nggak saudaraku? Bagaimana anak saudara itu bisa ngomong persis seperti saudara? Gerak-geriknya mirip saudara. Kebiasaannya kayak saudara. Satu keluarga kadang kakak adik bisa ada kebiasaan yang sama. Saya tanya dari mana? Diusaha-usahakan gitu? Saudara gaya-gayanya diusahain, saudara terus ngeliatin papi saudara terus ditiru-tiru? No. Dari mana? Karena engkau hidup bergaul karib dengan orang tuamu. Enggak usah dipaksa-paksa, udah sama seperti orang tua. Kadang masih kecil sudah gayanya gininya mirip saudara. Kadang pernah lihat nggak ada yang punya kebiasaan gini? Ada nggak di sini yang punya kebiasaan mainin rambut? Ibu-ibu, itu nurun loh ke anak. Betul? Betul ya? Sesusah itu kah? Hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus. Bapakmu itu kados, saudaraku. Dia sudah bawaannya kudus, dari sananya kudus. Kalau engkau nempel sama Bapakmu yang kudus, kuduslah engkau sebab dia kudus. Pastor, kenapa? Kenapa? Tahu nggak saudara, kenapa iblis itu berusaha mencuri yang satu ini? I hope, saya berharap saudara belajar learn from history. Ada di sini yang suka pelajaran sejarah? Banyak yang nggak suka, saudaraku. But learn from history. Kenapa, saudara? Pernah terpikir nggak? Adam dan Hawa kehilangan dominionnya karena apa? Dosa pertama, Pak, membuat orang yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, kehilangan dominionnya atas satu area yang namanya Taman Eden, yang diciptakan untuk dikuasai mereka. What's the reason? Sin. Dosa. Pastor, what do you mean? Iblis akan terus menawarkan dosa itu kepada saudara in the name of freedom, saudara. Seolah-olah you want it that much, but actually itu the greatest penipuan paling besar di dunia. You lose your dominion. The moment you submit to sin, you lose your dominion. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau saudara mau unending dominion, hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saudara? Konsepnya tuh sederhana. Oke. The moment you receive Jesus as your savior, di titik di mana kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tuh ada di dalam perfect protection. Itu firman, saudara. Nggak bisa dicabut. Itu firman. Pada saat kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu, ada pagar yang mengelilingi engkau, menjagai langkahmu. Apakah saudara pikir saudara baik-baik itu kebetulan? Jangan salah. Ada pagar yang menjagai terus langkahmu. Pagar yang engkau mungkin gak lihat. Tapi somehow kau bisa berkata, loh kok bisa ya? Kok sampai detik ini aku baik-baik saja? Begitu pagar itu diangkat, lihat kehidupan Ayub, saudara.
then you know. Ada pagar yang sudah ditaruh yang membuat iblis nggak bisa sentuh saudara. Unless. Ya, saudara main-main tadi, saudaraku. Saudara tahu kenapa dosa itu ditawarkan dalam hidupmu? The moment dosa ya sudah sesederhana gini. Kalau dicari, nggak ada celahnya, gimana caranya iblis masuk? Kenapa Tuhan mengatakan, jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus? Itu yang akan mempertahankan dominion dalam hidupmu, saudara. Iblis akan terus cari. Alkitab ngomong, lawanmu si iblis akan berkeliling mencari. Dia itu kerjaannya itu. Kalau in case di antara saudara bertanya-tanya, Pastor, masa sesegitunya? Loh, sesegitunya saudara. Pada saat Daud berperang terus, justru dia nggak jatuh. Pada saat dia tenang-tenang di rumah kipas-kipas, dia jatuh. Sesederhana itu. Be careful, watch out. Kenapa saudaraku? Jangan ngomong gini. Pastor, orang cuman kayak gitu siapa sih zaman sekarang yang gak ngelakuin. Loh, gak apa-apa. Tapi sadarlah ketika kau melakukan itu. Foolishly. Maafkan kata saya kalau keras ya saudaraku. Foolishly. Kenapa saya pakai kata-kata foolishly? Karena pagar itu sudah jagain saudara. Tapi kebodohan kita mengangkat pagar itu. Begitu pagar itu diangkat, lihat apa yang iblis bisa lakukan, saudara. Di situ saudara ngomong sama saya, Pastor, kenapa Tuhan izinkan? Bukan Tuhan izinkan. Senggol kiri kanan. Kita yang ngangkat itu pagar. Saya kadang gemes, saudara. Saya berdoa ya di keluarga Allah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan? Lah ya kalau enggak mau angkat saudaraku, itu tuh ada di situ terus, iblis mau kayak apa juga enggak bisa. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Dia enggak bisa apa-apa. Sampai you lift it up. You are on your own. Belajar lagi dari sejarah. Siapa? Simpson. Yang namanya dosa itu seringkali itu kita ditipu into thinking like this, saudaraku. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Gak apa-apa. I wish ya saudara, kalau saudara bisa lihat Tuhan gitu ya. Kitanya aja kan gak bisa lihat nih mata ya. Itu sampai kadang saya bilang sama teman-teman yang masih anak-anak muda ya, di kos-kosan saudara pasang tuh fotonya Yesus gitu aja saudara. Setidaknya itu membuat saudara aware gitu. Masih ada sungkannya. Karena kita nggak lihat aja. Tapi ya saudaraku, boleh nggak saya katakan ini? Apa yang dosa lakukan dalam hidupmu? Pertama, saudara ngomong, nggak ketahuan kok. Nggak, nothing happen. Then you do it twice. Engkau lakukan lagi, kau lakukan lagi. Sorry saudara, sampai itu jadi tabiat. Nah, kalau sudah itu jadi tabiat susah, saudara. Banyak orang yang ngomong sama saya datang, Pastor saya tahu saya salah. Tapi saya tidak bisa. Kenapa? Itu sudah diizinkan jadi tabiat. Simpson tuh kayak gitu saudaraku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia main-main sampai satu titik ya. Dosa itu membakar dia. Saudara kalau baca kisah Simpson ya saudaraku. Simpson tuh orang mana tuh saudaraku yang kayak Simpson. Dia satu orang sendirian mengalahkan 1000 orang Filistin tuh. Enggak main-main loh saudara. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan percayakan besar atas hidupmu. Oh yes, saya bukan mengatakan ini hanya untuk sekedar kata-kata kosong. Ada orang-orang di tempat ini Tuhan percayakan besar atas hidupmu. Saya berdoa ya saudaraku, kepercayaan yang besar itu disertai dengan kesadaran yang besar. Kenapa saudara? Masih ingat akhir hidup Simpson?
Dia dijadikan budak, dia dijadikan buli, dia dijadikan badut orang Filistin, saudaraku. Dan di momen terakhirnya dia berteriak kepada Tuhan, kembalikan sekali lagi Tuhan. Dan bersamaan dengan hancurnya orang Filistin, dia mati terkubur di sana. Senggol kiri kanan Bapak Ibu, belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, learn from history. Dan doa saya dari tempat ini ya saudaraku, ada orang-orang di sini yang sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, yes Tuhan, mampukan aku. Karena besar kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Apa yang dimaksudkan dengan kudus saudaraku? You set aside for his purpose. Itu kados. Engkau memisahkan dirimu sedemikian rupa untuk purpose-nya Tuhan. Itu kados. Orang lain berkata ya, orang lain kompromi, it's okay, orang lain ini itu dan lain sebagainya. You said no. Dan yang seperti ini, unending dominion. Gak bisa digoyah saudaraku, gak bisa digoncang. Kenapa tahta Daud sampai akhir? Karena 2 kali Alkitab tuh mencatat tuh sudah 2 kali Daud punya kesempatan nyentuh Saul. Dia gak mau nyentuh lu. 1 kali saudara bilang kebetulan. 2 kali dia punya kesempatan, dia tahu. Dia jaga hidupnya sedemikian rupa. Kalau bukan Tuhan yang ngasih kekuatan, aku gak akan merebut itu. Dia izinkan Tuhan yang berperkara sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai akhir. Jadi atas hidupmu. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, saudara yang mau unending dominion. Pastor, gimana supaya apa yang Tuhan berikan atas kehidupanku itu kian lama, kian makin besar, bertambah lebih besar lagi. At least that's what I see ya dari gereja ini ya saudaraku. Saya tuh kemarin waktu kelompok sel hari Kamis saudaraku dengan leader-leader di gereja ini, ada salah satu leader yang mengatakan, Pastor, saya tuh takjub loh dengan bagaimana saya melihat gereja ini sejak dari awal sampai sekarang. Sudah tahu kenapa kuncinya yang kedua sudah? Ketaatan. Gimana ngomongnya yang satu ini ya? Tuhan tuh nggak butuh saudara bisa atau nggak bisa. Tuhan tuh nggak butuh saudara punya atau nggak punya. Obediennya itu loh saudara. Obediennya. Saya tuh bersyukur dengan pembukaan yang diberikan oleh kemarin Pastor James Stardiven membagikan ya. Itu mengena sekali buat saya. Saya semakin menyadari gitu. Kalau saudara sadar bahwa saudara itu menyembah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia itu awal, dia itu akhir. Artinya apa? Di awal tuh dia sudah tahu akhir. Pada saat dia nawarin kepada saudara sesuatu, menurut saudara loh, dia sudah kalkulasi tahu akhirnya enggak? Nah, banyak manusia ditawarin Tuhan, dikalkulasi. Loh, Tuhan sudah ngalkulasi ini itu dan sudah selesai sebelum dia tawarkan kepada saudara. Tapi pada saat dia tawarkan, kita kalkulasi ulang. Kita ngomong sama Tuhan, nggak bisa kayaknya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dibutuhkan ketaatan untuk saudara set aside kalkulasi saudara dan percaya kalkulasinya Tuhan itu lebih benar. Kecuali saudara nggak percaya bahwa dia Alfa dan Omega, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya namanya Alfa dan Omega, dia tahu your ending from your beginning. Itu sebabnya dia berkata, ketika engkau khawatir, bawa itu dalam doa dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dia sudah tahu endingmu. Bawa doa dengan ucapan syukur, kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ada satu pribadi saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang tuh level ketaatannya beda-beda. Bapak Ibu di sini berapa banyak yang punya anak lebih dari satu? Boleh lambaikan tangan? Oke. Saya tanya nih saudara, dari 3 anak, 4 anak, 5 anak, 2 anak. Beda enggak tipenya? Beda enggak level ketaatannya?
Ada satu sosok pribadi yang level ketaatannya ultimate, saudaraku. Kita lihat yuk, kita baca. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ayat 8, nanti ayat 9 kita baca sama-sama ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ayat ini ngomong dengan jelas loh. Dalam keadaan sebagai manusia. Artinya Yesus dalam keadaan sama seperti saudara dan saya. Sebagai manusia. Lihat ini saudara. Ia telah merendahkan dirinya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi level ketaatan tiap orang beda sudah. Ada yang taatnya Pak, dihitung sampai kira-kira oke dia taat. Tapi dia nggak mau taat sampai mati. Kalau itu sampai mati, hitung dulu, nanti dulu. Tapi ada satu pribadi yang Pak, dia taat sampai mati, bahkan bukan sembarang mati loh saudaraku, mati di atas kayu salib. Itu apa ya? One of the most painful death. Itu kematian yang paling menyakitkan saudaraku. Salah satu kematian yang paling menyakitkan itu adalah mati di salib. You are drained to your last blood. Itu wah. Dan saudara harus tahu loh saudaraku, tangan Yesus itu enggak diikat loh. Dipaku loh saudara. Apa yang mempertahankan seluruh berat tubuhnya saudara? Bisa tertancap itu saudara. Di dua tangannya itu. Itu painfulnya kayak apa itu saudara? Tapi Alkitab mencatat, dia taat sampai mati, ditambahin lagi bahkan mati di kayu salib. Sebagai akibatnya apa? Kita lihat yuk saudara. Saudara yang mau dominion itu diberikan atas hidupmu. Baca ayat 9 ini dengan suaramu yang paling keras. 2, 3. Itulah sebabnya. Kenapa? Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Kuncinya apa saudara? Obedient. Ketaatan. Pernah baca enggak dalam Alkitab kata-kata seperti ini? Musa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan Musa. Pernah ya baca ayat-ayat kayak gitu ya? Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan Nuh. Pernah baca ya? Ayat senggol kiri kanan. Dibaca enggak Masihan? Saya dari tadi tanya pernah baca ya? Bacanya gini. Pernah baca ya? Jadi kan pertanyaan saya jadi saya rubah saudara. Dibaca enggak gitu saudaraku. Kenapa buat Tuhan ya saudaraku? Pastor toh nanti akhirnya ya saya lakukan. No. He wants it exactly. Dan dikerjakan segera. Ketaatan bukan ketaatan kalau saudara tunda-tunda. Berapa banyak di sini, sorry saudaraku, berapa banyak di sini yang adalah bisnismen ataupun saudara karyawan ataupun saudara profesional yang punya bawahan di bawah saudara? Hampir semua ya. Bahkan berapa banyak di sini yang ibu rumah tangga yang punya bawahan di bawah saudara? Nggak ada, serius? Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Pernah nggak ngalami gemes sama bawahan saudara karena saudara perintahkan sesuatu mau-maunya sendiri? Mulai gini-gini saudara. Pernah nggak ngalamin saudara sudah suruh, tapi dilakukannya beda? Satu pernah ya saudaraku, pembantu pertama yang bekerja sama saya saudara. Itu saya masih muda banget, saya menikahkan pernikahan dini saudara. Saya tuh usianya masih muda sekali ketika menikah. Asisten rumah tangga pertama yang saya punyai saudaraku, saya katakan kepada dia, bersihkan mobil ya, digosok biar bersih.
Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil itu pembersih piring, saudara. Yang kayak apa itu? Bukan besi atau apa itu yang warnanya perak itu loh, saudaraku. Karena kata-kata digosok biar bersih, saudaraku. Dia pikir tuh pantat panci, kalau digosok pakai itu bersih, saudara. Dia ambillah itu, dia gosok mobil saya, saudaraku. Alhasil saudara tahu kayak apa mobil saya, saudara. Saya tanya nih ya, saya tanya, gemes nggak sih, saudara? Senggol kiri kanan, kira-kira itulah perasaan Tuhan ke kita. Tiba-tiba diam sunyi senyap ya. Kenapa kadang kita gemes, saudara? Kita perintahkan sesuatu kan dia nggak ngerti tujuan kita apa. Tapi kan kita sudah ngerti yang kita mau itu akhirnya apa. Dia punya pemikirannya sendiri, berpikir bahwa kita nggak ngerti. Tapi kita sudah ngerti, karena itu kita perintahkan dia demikian. Your God is the same. He knows your end from your beginning. Itu sebabnya ketika diatur sama Tuhan, senggol kiri kanan, nurut aja. Nurut. Karena kita nggak ngerti endingnya kayak apa. Ada tujuan dia mengizinkan semuanya terjadi. Aminnya boleh paling keras. Itu sebabnya ketika diizinkan, Tuhan ngomong, boleh saudara khawatir, nggak ada yang ngelarang kok. Itu normal. Tapi dalam kekhawatiranmu, ucapkan syukurmu dalam doamu. Kenapa? Karena itu mengizinkan engkau memberikan jalan untuk dia mengerjakan karyanya sampai akhir. Because we cannot see. He is the Alpha and the Omega. Let him do his job. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya, saudaraku ya? Ada gambarannya. Doa saya senggol kiri kanan lagi, boleh nggak sih? Hari ini banyak senggol kiri kanan, saudaraku. Jangan cuma dapat gambaran, dilakuin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ketaatan itu menambahkan level dominion, saudara. Saya kemarin waktu makan bareng sama Pastor James ya, saudara, di Jogja. Kita makan bareng di satu tempat di Jogja, saudaraku. Tempatnya tuh tepi sawah gitu. Ya namanya orang Jakarta itu paling udik kalau lihat sawah gitu. Wah, gitu kan, saudaraku. Anak-anak saya tuh kalau saya bawa lihat sawah tuh, gitu kan, saudara. Saya senang banget tempat itu, saudaraku, karena apa ya? Anginnya sepoi-sepoi, masih ada suara jangkrik itu loh, saudara. Yang kayak krik, 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 itu kayak gitu, saudara. Nah, saya ngomong sama Pastor James pada saat itu, saya ngomong gini, I love Jogja so much. I love this city. Buat saya Jogja itu kayak anak sulung, saudaraku. Kenapa ya? Ya disitulah saya ditempa, bukan Jakarta. Di Jogja saya ditempa habis-habisan, saudara. Jogja itu menjadikan di sanalah dia melatih tangan saya bertempur, jari-jari saya ini untuk berperang. Jadi buat saya Jogja itu akan selalu masuk di hati gitu. Terus Pastor James tanya sama saya, if you say that you love this city so much, mau nggak balik ke kota ini? Saya tuh ngomong sama Pastor James, Pastor, kalau mau ditanya, saya itu nggak pernah pergi ke satu tempat yang saya kepengen. Kalau mau ditanya sejak dari awal, saya tuh sangat suka di Solo. Saya tuh orang Solo, saudaraku. I love Solo so much. Memangnya saya mau ke Jogja di awalnya? Nggak mau. Siapa juga yang mau ke Jogja? Memangnya saya mau ke Jakarta? Nggak mau. Saya ngomong sama Pastor James ini, saudaraku, dalam hidup saya, tidak ada yang saya lakukan itu karena keinginan saya. Saya belajar
Dengan tetesan air mata saya belajar yang namanya obedient. Not knowing, saudaraku. Itu sebabnya banyak langkah yang saya ambil dibilang orang bodoh gitu. Karena bahkan untuk ke Jakarta ini saya bergumul loh, sudah 4 tahun. Kalau ditanya, apa saya mau ke kota ini? Enggak. Bukan kemauan saya. Tapi bolehkah saya menyaksikan dari sudut pandang saya yang terus dalam kehidupan saya itu saya benar-benar belajar taat. Bahkan tahukah saudara, saya dapat Pastor Joe itu obedient. Seriously, saudara. Obedient. Saya tuh, Pak Joe itu pacar saya pertama, saudara. Tapi saya pernah punya orang itu yang cukup dekat sama saya dalam jangka waktu yang lama, saudara. Tapi kami gak pacaran. Pastor, alasan apa pastor enggak? Ini apakah lain agama, apakah beda ininya? Enggak. Ini orang yang menuntun saya ke Tuhan, ini orang yang banyak berjasa dalam kehidupan saya. Tapi satu-satunya penyebab saya always say no for 8 years. For 8 years. Cuman satu suara ketika lagi mandi, Tuhan tuh ngomongnya kenceng banget di telinga. No, kayak gitu saudaraku. Lah gemes itu. Saya tuh cuma berpegang pada itu sudah, not knowing anything. Kalau saudara tanya sama saya, sakit enggak pastor? Oh banget. Saya masih muda sekali sudah. I'm still super young. Saya hanya berpegang satu suara itu, saya pegang sungguh-sungguh sekalipun dengan tetesan air mata. Banyak orang mau kemuliaannya, you do not want to pay the price. And price for it is obedient. Obedient sampai di titik apa saudara? Tergantung sampai di titik apa saudara mau dibawanya sama Tuhan. Saudara tahu saya dididik Tuhan, obedient sampai di titik ini. Jam 3 pagi dibangunkan harus bangun. Akan ada banyak alasan saudara ngomong sama saya, pastor, enggak apa-apa toh kalau jam 7. Ya enggak apa-apa. Bukan masalahnya, Tuhan kan penuh kasih. Ya dia memang penuh kasih. Tapi kalau di level tertentu yang saudara mau, di level itu, obedientmu juga di situ. Itu tuh bukan masalah jam 3 paginya saudara. Bukan masalah jam 7-nya, jam 4-nya, jam 5-nya itu bukan. Itu masalah level of obedience-nya. Itu yang dikalkulasikan sama Tuhan. Kenapa? Karena setelah engkau nanti dibawa besar ya saudaraku. Sama seperti tentara, kalau dari yang kecil nggak belajar obedient, di medan peperangan ditembak mati-mati saudara. Kenapa? Tentara itu diajarkan obedient di level yang sangat keras sekali saudara. Sampai kalau disuruh hormat sama patung ya juga harus hormat sama patung saudaraku. Kenapa? Kok terasa foolish, kok terasa kayak loh, kok kayak gitu. Karena nanti di medan perang ya saudaraku. Dak, nunduk. Itu saudara dak, ada yang gini, ngapain, langsung habis saudara. Saudara mau unending dominion? Masih? OB. Jangan pertanyakan. OB. Saya nggak mengatakan ini untuk semua orang loh saudara. Hanya untuk saudara yang mau aja. Karena level obedient Yesus itu, Alkitab mengatakan, dia diberikan nama di atas segala nama. Yes, obedient itu preserve the dominion in your life. Yang ketiga saudara, yang ketiga ini menarik saudara. Yang ketiga ini menarik sekali. Hidup dalam rencana dan misinya Tuhan. Oke, saya bukakan ayatnya ya. Sakaria 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya lihat ke depan gak ada. Makanya belum bilang amin ya. Belum ketemu.
Oke, Sakaria 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-6 lebih dulu. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan. Katakan memberi jaminan. Katakan dijamin. Oke, garis bawah ini dulu ya saudara, dijamin. Dia memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Yuk baca sama-sama 2-3. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nomor 1 apa saudara? Ini perjanjian. Saudara lihat, perjanjian itu dua belah pihak. Kamu lakukan ini maka aku lakukan itu. Perjanjian. Perjanjiannya ada dua isinya. Yang pertama apa saudara? Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sekali lagi, lihat kiri kanannya. Engkau gak akan pernah bisa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kalau enggak baca Alkitabmu. Now I'm being serious. How? Manusia akan selalu punya maunya sendiri. How do you know? You walk, bahkan saudara baca aja ya, bisa salah loh. Karena enggak lengkap. Ayat ini ngomong, dia kasih guarantee of dominion, saudaraku. Jika kamu berjalan menurut jalan yang kutunjukkan. Dan yang kedua apa saudara? 2-3, dengan suara keras. Melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Maka apa? Dengan suara keras, kalau saudara mau ini jadi atas hidupmu. Engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Perjanjian dibuat saudara. Jaminannya ada. Pertanyaannya, do you wanna take it? Jangan ada satupun jemaat di keluarga Allah yang bilang sama saya, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan kok sama ini lebih ini daripada sama itu? Ini jawabannya saudara. Jaminannya ada. You take it or you leave it. Maksudnya gimana pastor? Jujur ya saudaraku, paling gak gampang itu tuh hidup di agendanya Tuhan tuh. Banyak orang jujur tuh punya agendanya sendiri tuh. Kita ya ketika sudah diangkat Tuhan sampai di level kekayaan tertentu, jujur Bapak Ibu di sini yang sudah sampai di level kekayaan tertentu, pengen istirahat gak? Pengen happy-happy gak? Pengen santai-santai gak? Tapi ketika saudara submit dalam misinya Tuhan, sorry to say, gak bisa. Gak boleh. Misinya Tuhan apa? Ikut. Gak sesederhana yang dipikirkan toh saudaraku. Buat setiap kita di sini ya, jangan salah loh saudaraku, Tuhan punya misi. Senggol kiri kanan lagi, maaf saudaraku. Jangan pensiun dulu. Pensiun itu nanti di atas. Keluarga Allah yang sepakat katakan amin yang paling keras. Aminnya yang lebih keras. Karena orang dunia akan selalu mengatakan kepada saudara, kerja keras untuk pensiun. Enggak. Dalam Tuhan saudara punya misi, nanti pensiun kalau sudah balik. Tapi itu yang enggak menyenangkan. Nah, sekarang jadi mikir loh saudara, masih mau dominion enggak? Tuhan punya mau, kita punya mau, tinggal ngikuti maunya siapa. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, sejauh langit dari bumi sejauh itu, pikiranku dari pikiran. Mau ngikuti yang mana? Saya itu ya saudaraku, hari-hari ini diajak Tuhan ya, boleh nggak disetelin ya? Sudah dari tahun lalu ya saudaraku. Tahun lalu Tuhan tuh ingatkan saya lagi. Kemarin kita baru aja baksos saudaraku. Saya tuh penasaran. Melayani anak-anak pinggir rel kereta saudara. Pelayanan multimedia sudah disiapkan. Boleh ditayangkan? Come on multimedia. Suaranya boleh dikerasin.
Gak apa-apa, it's okay. Lampunya bisa digelapin dikit. Tuh, saudara lihat, kita itu melayani mereka tuh persis di sampingnya rel kereta, saudaraku. Hanya paling setengah meter lah. Kita memberikan mereka sembako, kita memberikan kepada mereka makanan, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan. Alasan kenapa saya menunjukkan ini kepada saudara, saya menggerakkan setiap saudara di tempat ini, setiap dari saudara, Tuhan mau punya rencana jadi berkat kepada orang-orang di sekelilingmu dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan terus mengasihani dirimu sendiri, saudaraku. Masih banyak yang hidupnya jauh lebih menderita dari dirimu. Sorry to say. Kemarin saya datang, saudaraku. Saya tuh tadinya tuh orang lapangan, saudara. Saya tuh orang lapangan. Sampai di satu titik, saudaraku, tugas-tugas saya itu banyak di belakang meja, saudaraku. Karena tugas manajerial, saya membangun struktural, khotbah di depan kayak gini, saudaraku. Tapi saya memulai pelayanan saya itu di lapangan. Dulu ketika saya masih umur 12-an tahun ya saudaraku, saya tuh di dekat rumah saya, ini yang orang Solo tahu daerah Sangkrah. Yang kalau ada loh, ada di sini orang Solo, ada. Ada beberapa yang orang Solo. Ada daerah namanya Sangkrah, saudara. Kalau saudara masuk belakang itu ada kampung-kampung. Saya tuh suka bawa 2-3 becak gitu ya saudaraku. Jemputin anak-anak kecil-kecil dibawa ke sekolah minggu. I was a Sunday school teacher, saudara. Saya umur 12 tahun gitu, saudara. Saya naik satu becak, bukan saya yang ngenjot becaknya, saudara. Saya bawa 2-3 bapak-bapak becak gitu. Satu becak itu bisa nampung ya kurang lebih 3-4 anak gitu, saudaraku. Pangku-pangkuan kayak gitu. Saya bawa ke gereja, saudara. Saya bertambah umur lagi, saudaraku. Saya suka naik sepeda, saudara, masuk ke kampung-kampung, saudara, di mana mereka tuh rumahnya tuh hanya 3x3 meter. Di situ mereka mandi, di situ mereka masak, di situ mereka tidur, di situ mereka berdagang. 3x3 meter tuh dipakai untuk sekitar 5-6 orang. Tidur tumpuk-tumpukan di situ, saudara. Saya melayani mereka dari yang dulu anak-anak sel saya ya saudaraku, itu ada satu perempuan, saudara. Itu pokoknya saudara cari deh, nggak ada tempat kosong, di mukanya semua dikasih anting-anting, saudara. Ditusuk semua. Jadi di mukanya ini semua, beneran itu seriously. Bukan hanya di telinga saja, di hidung, pokoknya semua di mukanya ini kayak sampai gini. Kamu tuh mukanya apa? Masih ada, saya tambahin satu masih bisa nggak, saya bilang. Itu kalau saya ajak komsel ya saudaraku ya. Waduh. 10 domba gitu ya saudaraku ya. Hari ini datang 3, 5 hilang, 7 hilang gitu ya. Besok datang 5, besoknya lagi datang 7. Setiap kali disuruh dengerin firman, tidur, saudara. Mereka senang kenapa? Karena setiap kali mereka rajin komsel, saya kasih mereka hadiah. Mereka mau datang. Saya kumpulin mereka satu-satu. Sampai ada salah satu dari mereka yang sampai detik hari ini malah dipakai Tuhan secara luar biasa di gereja kita. Buat saya itu upah saya, saudara. Senggol kiri kanan yuk, kita punya misi loh. Komsel-komsel di tempat ini berapa banyak yang sudah ikut komsel? Lambaikan tangan saudara dengan bangga. Oke. Turunkan tangan saudara. Saya tantang yuk, komsel jangan hanya makan-makan terus. Komsel makan lihat kiri kanan udah biasa. Komsel penginjilan dong. Komsel terjun lapangan dong, menangkan jiwa dong. Komsel terjun yuk, sama-sama. Nanti saudaraku bulan November gereja kita saya komit, saudara. Saya komit, saya katakan kok sama teman-teman full timer saya katakan kalau memang nggak ada yang mau kita kerjakan.
Banyak orang nyerang gara-gara masalah sosial, saudaraku. Tapi saya katakan, di saat kita mengerjakan pekerjaan sosial, di mana semuanya? Seringkali nggak ada yang ikut. Banyak yang membutuhkan, saudara. Saya komit, saya katakan, kalaupun belum ada orang, seberapa yang ada kita jalan. Kita maju. Dengan seberapa dana yang kita bisa maju. Besok bulan November, saudaraku, kita akan melayani di satu kampung, saudaraku, di daerah Tangerang sana, saudara. Itu mereka di pinggir kali. Jadi nanti kita pelayanannya getek, pakai getek itu apa, saudara? Perahu kecil itu loh, saudaraku. Jadi nanti kita harus getek, saudaraku, sampai ke tempatnya mereka. Let's do it, saudara. Let's do it. Saudara diberkati untuk apa sih? Beneran. Atau untuk diri kita sendiri? Itu aja masih bingung aja, muter-muter, mikir kita sendiri, pusing, mengasihani diri kita sendiri, healing. Mereka yang di sana tuh gak ada waktu healing, saudara. Mau healing gimana? Tiap hari hidup dari satu hari, mereka banyak di antara mereka pekerjaannya tuh pemulung. Ngambilin sampah. Mau hidup gimana? Pikir healing gimana? Gak ada. Saya melayani ngerasain panasnya mereka. Saya berpikir, saya di sana kayak gitu cuma 2 jam. Mereka every single day. Nih kemarin ada beberapa teman-teman kita yang ikut. Itu aja udah pada gini. Bunita, gak ada AC-nya. Ya mereka memang hidupnya begitu. Senggol kiri kanan lagi, hari ini saya banyak senggol kiri kanan gak tahu tuh sampai. Bila perlu kalau udah gak bisa senggol, injak aja kakinya, saudaraku. Ayo bangkit. Izinkan terang Tuhan terbit atasmu. Dengan cara bagaimana? Kerjakan misinya Tuhan. Kalau engkau gak pernah mengerjakan misinya Tuhan, gimana caranya terang Tuhan terbit atasmu? Gloomy terus, gelap terus. Keluar dari cangkangmu. Lihat dunia ini luas. Banyak orang membutuhkan. Terbatas gak apa-apa. Pastor dengan seberapa ya? Enggak apa-apa. Semakin nanti banyak jemaat yang digerakkan Tuhan, ayo kita kerjakan sama-sama. Lebih besar lagi nanti pengaruhnya. Loh kalau dalam hal ini saya berani, saudaraku. Pastor bicara duit lagi, iya mau apa, saudaraku? Kejengkel saya. Loh berani saya kalau ini. Kenapa? Karena ini dipakai untuk nolong orang-orang lain kok. Kenapa gak berani? Apa yang saudara lakukan? Ditaburkan semuanya. Kenapa gak berani? Ayo. Semakin besar taburan saudara, ayo kita kerjakan, dampaknya lebih besar. Dan ini yang akan kita kerjakan di kota Solo, saudaraku. KA City, kita akan membangun yang namanya pusat kegerakan Roh Kudus di Solo. Basically, saudara, kita meleverage lebih besar lagi. Kalau saya melayani dengan anak-anak di pinggir masih terbatas. Kita terbatas. Tapi besok boleh dimunculkan videonya di KA City, kita akan bangun, saudaraku. Rumah yatim piatu kita sendiri. Silakan dimunculkan. Tuhan tidak menyangka, saudara. Ya kebetulan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Bangun saudara, pusat kegerakan rohani. Bangkitkan para penuai, bangkitkan anak-anak Tuhan yang kuat, bangkitkan anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Kenapa sekolah teologi, saudara? Untuk membangkitkan orang-orang yang siap. Tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Museum kegerakan. Kenapa dibangun museum? Banyak orang gak suka museum. Tapi banyak dari saudara tidak tahu asal mula kegerakan terjadi di Indonesia dari mana. Di museum bukan hanya lihat. Learn from your history. Dilatih sampai sungguh-sungguh belajar melakukan seperti para orang-orang dipakai luar biasa. Itu akan dibangun bukit doa. Kenapa bukit doa, saudaraku? Biar kuat tahan lama, kalau nggak doanya nggak bisa gitu. Minggu-minggu.
ada doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa. Loteng atas Yerusalem itu tempat perjamuan terakhir dan tempat pencurahan Roh Kudus. 120 orang berkumpul tuh di situ. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dilawat luar biasa. Gereja segala bangsa, tempat Tuhan Yesus doa di Getsemani. Gereja ayam berkokok, tempat Pilatus, Yesus yang tidak salah diberi hukuman mati. Setelah itu perjalanan menuju Golgota, Via Dolorosa, perkawinan di Kana. Karena itu mujizat pertama kali, supaya dalam pernikahannya penuh mujizat. Tempat kenaikan Tuhan Yesus. Dulu di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus mengasihi. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan kawan itu. Kapernaum ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari sinagog. Lalu ada panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, dipersiapkan, dilatih, juga nantinya boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak setiap kita bergandengan tangan, lakukan tugas ini, selesaikan mandat tugas yang Tuhan berikan bersama-sama. Kita dukung dalam doa, dalam dana, bahkan dalam banyak hal. Sekali lagi, saya percaya kita mulai bangkit dan ini waktunya Tuhan pakai setiap kita. Tuhan berkati. I'm on fire, saudaraku. Ini yang akan kita kerjakan. Gereja kita akan kerjakan ini. Dan di bulan September kemarin bersamaan dengan UC sudah dimulai, saudaraku. Saudara yang kemarin sempat datang UC boleh lambaikan tangan. Ada yang ikut ke KA Farm enggak? Sebagian ada yang ikut, saudaraku. Sudah dimulai, proyeknya sudah dimulai, saudara. Saudara yang ikut ke KA Farm, saudara tahu itu kita bawa dari Israel ya, saudaraku. Apa itu namanya? Biji sesawi itu ya. Itu ditanam dan sudah berhasil. Itu sudah nanti akan tinggal diperbanyak saja jumlahnya, saudaraku. Jadi nanti bagian-bagian tadi itu, saudaraku, dimungkinkan untuk saudara itu bisa melihat seperti apa perjalanan Yesus pada saat Yesus itu ada di muka bumi ini. Dari situ saudara bisa menghayati, oh kayak gitu toh. Ternyata kayak gitu toh, gitu. Bahkan saudara waktu Yesus mengutuk pohon ara itu karena nggak ada buahnya. Nah di tempat kita sudah berbuah dan buahnya manis, saudaraku. Sudah ditanam banyak, saudara, sudah berhasil. Kita sudah berhasil menanam pohon zaitun, olive oil. Itu sudah berhasil ditanam banyak, saudara. Bahkan kita sudah membiakkan ikan petrus, saudara. Itu ikan petrus. Ikan petrus itu kalau saudara pergi ke Danau Galilea, itu biasanya nanti di sampingnya diajak makan restoran ikan petrus. Nah, itu cerita waktu Petrus menangkap ikan banyak itu loh, saudaraku. Nah, ikannya langsung digoreng gitu, saudaraku. Nah, kita sudah, dan itu certified. Kalau saudara yang pecinta anjing, ada stambum ya, kalau anjing ya. Ini ikan juga harus ada, saudara. Jadi certified dan legal, itu dibawa legal, saudaraku. Sah, benar-benar sah. Bu, itu kan cuma ikan nila, bukan, saudara. Ikan nila itu sudah persilangan dari banyak generasi. Ini asli, saudara, masian. Jadi memang namanya ikan petrus itu, gitu. Nah, itu sudah berhasil kemarin, bahkan sudah panen, saudaraku. Berapa ya? 2 ton atau berapa ya? Udah berhasil, dalam 1 tahun kemarin itu sudah berhasil berkembang, saudaraku. Dan itu nanti akan terus dikerjakan, saudara. Akan terus digerakkan. Pastor, kenapa? Sekali lagi loh, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang sepakat misi dari Tuhan itu gak pernah kecil? Ketika kau bisa dipercayai dengan yang kecil, dia akan percayakan yang lebih besar. Dipercaya yang lebih besar, engkau bisa dipercaya, kau percaya lebih besar lagi. Saya ajak ayo bareng-bareng, saudara. Karena pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan satu orang. Gak bisa dilakukan satu orang.
Saya menyadari semakin gereja diangkat besar, saya semakin menyadari harus ada kemanfaatan untuk masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Nggak boleh eksklusif hanya di dalam aminnya yang paling keras. Gereja harus bisa menjangkau dan jadi berkat buat sekelilingnya, aminnya yang lebih keras lagi. Awal mulanya memang kita boleh lah, maksudnya kalau ibaratnya bayi saudaraku, belum saudara suruh bantu mamahnya kan ya nggak bisa tuh saudara. Bayi uget-uget gitu saudara bilang, ayo ambilkan ember gitu, apa bisa saudara? Nggak bisa. Tapi setelah dia grow muscle, dia bertumbuh semakin besar, dia dewasa, dia sekolah, akhirnya dia bisa bekerja, dia membantu ekonomi keluarga juga. Sama, gereja juga sama saudaraku. Awal mula kenapa kok tadinya nggak bisa? Lah memang baru dibutuhkan untuk bertumbuh. Tapi setelah otot-ototnya semakin kuat ya saudaraku, senggol kiri kanan lagi, yuk lakukan misi yang dari Tuhan. Kerjakan bagian yang dari Tuhan. Komsel boleh lambaikan tangan di sini. Yuk, gerak yuk untuk misi yuk. Gerak yuk. Tim ibadah di tempat ini. Senggol kiri kanannya lagi dari tadi tak senggol kiri kanan terus. Bro. Jangan datang ke gereja sendirian. Bawa orang yang belum pernah ke gereja datang ke gereja. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Aminnya lebih keras lagi? Kunci dominion yang keempat, yuk. Waktu saya sudah terbatas, saudaraku. Yang keempat, komit pada firman Tuhan. Ini nih kuncinya raja-raja zaman dulu, saudaraku. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Kita baca ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 saya bacakan, 19 saudara, 20 kita baca sama-sama. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Nah ini syaratnya raja bertahta. Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Kalau zaman kita sekarang Alkitab. Kalau zaman dulu Alkitab belum ada. Zaman dulu itu kitab-kitab yang ada saudaraku. Beberapa kitab-kitab itu disalin. Gak ada mesin fotokopi. Jadi disalin saudara. Ayat 19 yuk 23 dengan suara keras. Itulah yang harus ada di sampingnya apa? Dan haruslah ia membacanya apa? Seumur hidupnya. Untuk apa saudaraku dengan suara lebih keras? Belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada senggol kiri kanan sudah makan belum? Suaranya lebih keras yuk. 2, 3. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan harus ia membacanya kapan? Bila sempat. Bila ada waktu. Bila nggak bosen. Seumur hidupnya untuk apa? Belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya 20 sama-sama. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar apa? Lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. To have dominion saudaraku, firman Tuhan itu kuncinya. Kecuali saudara gak percaya dengan firman, ya saya gak bisa apa-apa ya saudara. Saya gak bisa apa-apa. Hari-hari ini kadang ada gerakan itu semakin aneh-aneh saudaraku. Gerakan yang berusaha mau menghapuskan Alkitab. Dengan mengatakan bahwa Alkitab kan gak ada sejak dari dulu. Hapus aja. Gitu. Sekarang tuh macam-macam saudaraku. Pengajaran-pengajaran itu ya saudara kalau mau mengikuti. Itu sebabnya harus tertanam di gereja lokal, aminnya yang paling keras. Akarnya harus masuk. Kalau enggak saudara tuh dibingungkan oleh angin pengajaran kiri kanan itu loh. Akhirnya saudara jadi pusing sendiri mana yang mau diikuti gitu. Kalau saudara mau agar lama, tujuannya apa saudara melakukan itu? Agar lama. Agar apa yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara? Unending. Yang terakhir saudara, duduklah di sebelah kanannya.
Yang terakhir, ini hal yang sepele tapi mengerjakannya tidak gampang. Mazmur 110 ayat 1-2, pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lihat ke depan Bapak Ibu. Kebanyakan dari kita ya saudara, disuruh kerja keras siap, disuruh sibuk mau. Disuruh duduk sampingnya Tuhan, kayak cacing kepanasan. Tapi ayat ini ngomong saudara, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Artinya apa? Orang yang bisa memerintah musuhnya adalah orang yang tahu bagaimana duduk di sebelah kanan Bapaknya. Gereja ini ya saudaraku, saya tuh dalam hal ini sangat belajar dari Pastor Adeboye itu, benar-benar. Setiap kali kami jumpa ya saudara, setiap tahun dia akan selalu ngomong, dan itu literally dia lakukan. Dia tuh akan berdoa berjam-jam saudaraku, tidak jarang dia berdoa 3 hari 3 malam berturut-turut. Sebagian dari saudara di sini mungkin akan ngomong sama saya, Pastor, I cannot comprehend, sama. Justru karena saya nggak bisa memahami itu, saya kesana terus gitu, biar paham. Ada hal-hal ya saudaraku ya, yang saudara bisa kerjakan, tubuh ini bisa kerjakan. Tapi kekuatan tubuh dengan kekuatan pikiran kan kalah tuh. Pekerjaan yang pakai tubuh sama pekerjaan pakai pikiran menang mana saudara? Nah, dibayarnya lebih tinggi mana? Nah, yang banyak kita belum eksplor adalah pekerjaan dalam roh. Itu akan lebih tinggi lagi hasilnya dari yang pikiran. Tapi banyak orang Kristen kalau disuruh, ya itu tadi, duduklah di sebelah kananku. Itu ya itu tadi saudaraku, pantatnya itu gak tahu ada pegasnya gitu saudara. Gak bisa gitu. Pokoknya mau ngejar ini, pokoknya kalau sibuk ini sibuk itu bisa. Tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan susah. Makanya gereja kita, nanti kita akan bangun bukit doa saudara. Kenapa di gereja kita, di lantai atas itu dibikin menjadi pondok Daud, saudara? Untuk itu. Gak ada cara lain, dilatih, harus dilatih. Dimulai sejam dulu. Pondok Daud ada yang pertama awalnya sejam gitu, udah rasanya kayak gak kuat gitu. Tapi coba saudara terus rajin aja. Bahkan mau berangkat pondok Daud tuh rasanya males. Tapi kalau udah pondok Daud, males mau pulang. Pernah ngalami itu gak? Kalau sudah pondok Daud tuh rasanya kayak 2 jam itu gak berasa, saudara. Tujuannya apa? Dilatih. Dilatih. Di gereja, saya pikir itu hanya gereja kita yang lakuin itu. Tapi di Nigeria mereka lakukan itu, saudara. Jemaatnya dilatih untuk doa puasa. Pastor Adeboye itu 40 tahun usianya dan masih berpuasa 40 hari 40 malam, loh, saudara. Itu gila, saya nggak bisa. Ilmu dokter udah nggak masuk kali, saudara. Beneran itu serius. Dan dia masih melakukan sampai detik hari ini. Tapi sebagai gantinya ya saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Kepercayaan Tuhan atas gereja itu tuh gila saudaraku. Tanah mereka itu ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu mungkin saudaraku, 55.000 hektar. Itu have dominion, itu literally loh saudara. Literally. Saya tidak mengatakan saudara nggak boleh beli barang branded ya. Nggak apa-apa. Boleh saudara diberkati lebih, saudara kadang mau enjoy ini itu apa, monggo. Tapi yang disampaikan firman Tuhan itu have dominion. Berkuasalah. Berkuasalah, taklukkanlah itu. Renungkan perkataan saya ini saudaraku. Berkuasalah, taklukkanlah itu. 55.000 hektar saudaraku. They become such a huge power yang dipakai Tuhan. Pada saat kayak kita UC ya saudaraku, mereka itu kayak ada konferensinya gitu Pak. Itu mereka memberi makan jutaan orang selama 1 minggu 3 kali dalam sehari. Saya tanya itu biayanya berapa?
Jutaan orang. Karena sekali mereka conference gitu ya saudaraku, setidaknya tuh ada sekitar 5 juta orang ikut di hari pertama, kedua apa. Nanti hari terakhirnya itu pas hari yang paling ininya ya, itu Jumat Pak, itu 17 juta orang kumpul. Tidak di satu lokasi saudaraku, karena satu lokasi nggak cukup. Tidak di satu lokasi, mereka tuh punya banyak lokasi, 17 juta orang berkumpul. Dan mereka memberikan makan kepada orang-orang itu. Kita aja tamu-tamu dikasih makan kok. Free dari mereka, kita nggak bayar uang untuk makan. How can that happen saudaraku? Doa saya ya, ada orang-orang di tempat ini yang mau dipakai Tuhan untuk misinya Tuhan. Ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan besar di tempat ini. Yang tidak hanya mengurus petty little thing in your own life. Tapi berpikir besar. Siap dibawa taat. Dagingnya gak suka, dagingnya punya mau beda. Tapi asal Tuhan ngomong apa? Taat. Yang seperti ini saudaraku. Oh yes. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Berapa banyak dari saudara yang mau dipakai Tuhan? Boleh bangkit berdiri, angkat tangan saudara. Yesus Tuhan, Engkau melihat pribadi lepas pribadi. Saya berdoa ya saudara, firman yang diberitakan di gereja kita ini ya, dari minggu lepas minggu. Mungkin kadang saudara merasa beda dengan gereja lain ya. Maafkan saya saudaraku, saya berharap saya bisa kalau orang Jawa bilang tuh ngepuk gitu sudah. Tap apa saudara jadi oh ya nggak apa-apa. Oh jangan nangis ya. Tapi saya belajar bahwa firman itu mengajarkan you have dominion. Kau punya power to trample on the scorpion and the snake. Jadi di gereja kita memang saudara diajarkan untuk jadi kuat. Bukan hanya sekedar kayak motivasional aja gitu. Tapi kebenaran firman hiduplah sesuai kebenaran firman itu dan lakukan. Saudara akan melihat dalam kehidupan saudara ya, satu demi satu. Bukan berarti saya nggak pernah mengkhotbahkan bahwa tidak akan diizinkan. Ikut Tuhan habis itu enak terus. Siapa bilang? Saya udah berkali-kali ngomong, jangan mimpi saudara. Diizinkan kok terjadi. Masalah ada. Kalau garansinya adalah ikut Tuhan, gak ada masalah. Saya rasa saudara jangan percaya saya deh. Gak ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau saya ngomong gitu malah jangan percaya. Karena gak ada ayatnya dalam Alkitab seperti itu. Tetapi ayatnya di tengah saudara melalui air pun, banjir pun tidak dihanyutkan. Itu ayatnya. Melalui api tidak terbakar. Artinya apa? Lah kan diizinkan toh. Melalui toh. Tapi engkau keluar berkemenangan. Itu kata firman. Berapa banyak dari saudara yang mau sejak dari hari ini? Bukan hanya mau berkatnya saja, bukan hanya mau hal yang baik-baiknya saja. Tapi berapa banyak dari saudara yang mau komit? Komit dengan misinya Tuhan, komit dengan perjanjiannya Tuhan. Komit dengan apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Nya, saudara. Ku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Yes Lord. Jadikan ku hamba. Sama-sama yuk jemaat Tuhan. Dari hatimu yang paling dalam katakan, aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu. Amin. Aku langkah dengan imanku, tetap Engkau dengar perkataan anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Jadikan ku hamba milik-Mu. Sama-sama katakan pada firman-Mu.
tetap setia, tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan ku hamba milikmu, tetap setia pada perjanjian. Yes Lord, jadikan ku hamba milikmu. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Atas hidupmu unending dominion. Amin. Unending dominion. Amin. Sampai ke anak cucu keturunanmu tetap kokoh. Amin. Biar hidup yang kita berikan ini ya saudaraku, hidup yang dipakai untuk misinya Tuhan, tujuannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Amin. Sehat tubuhmu saudaraku, Amin. baik jiwamu, Amin. yes, kuat rohmu, Yes, amin. panjang umurmu, Amin. menceritakan perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Yes. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suara yang paling keras, amin.